Bapak upload di YouTube lagi. Oke, yang pertama adalah kita buka lembar kerja ya, lembar kerja Word, Microsoft Word ya seperti ini. Nah ini Bapak kebetulan menggunakan Microsoft Word versi 2016 ya, 2016. Tampilannya seperti ini. Sebenarnya ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau kelebihannya di Word 2016 itu dia lebih lengkap, dia punya fasilitas ya. Tetapi ada kekurangannya ya. Apa ya kekurangannya? Adalah kalau kalian menggunakan Word 2010 ada namanya itu teks bordaris ya. Bordaris itu adalah untuk batas tepinya tulisan. Jadi ada garis-garis putus-putus begini seperti kotak ya. Itu bagus sekali. Karena kenapa bagus? Karena kita bisa tahu ininya ya kapan halaman itu akan berakhir ya. Kalau di 2010, 2016 itu dia ada juga tes bordarisnya. Cuma dia ini yang Bapak maksud ya. Coba Bapak lihat ini ya. Misalnya kita masuk di advance ya. Kalau kita di Word itu kita masuk di file, kemudian option, nanti masuk di advance. Kalian cari di sini namanya teks bordaris ya. Misalnya di show dokumen kontennya ini namanya. Show dokumen konten. Kalian ini show teks bordaris ya. Ini adalah garis ini ya. Cuma kalau di Word 2016 dia bentuknya seperti ini, jadi Bapak tidak gunakannya. Tidak gunakan di. Sebenarnya yang bagus sekali di 2010 itu ya. Ini salah satu yang sangat membantu sebenarnya di penulisannya. Saya tidak tahu juga kenapa di Word 2016 dihilangkannya. Coba Pak searching di Google saja tes bordaris 2010 ya modelnya. Sudah ada di WA Pak. Randy pakai apa? Pakai Word berapa? 2010 Pak. Tapi belum diedit itu Pak, cuma Diana saja, diganti-ganti namanya. Oh. Nah di 2010 kalian bisa gunakan ini ya, namanya tes bordaris. Gua cobain dulu. Nah, jarang ya. Oke, coba Bapak mana ini screenshotnya. Nah di Microsoft Word 2010 ada namanya tes bordaris ya. Jadi ini kalian bisa ada garis pembatas begini ya, kayak bentuk kotak begitu. Itu bagus sekali ya. Ini seperti ini ya, ada bentuk kotak itu kita bisa melihat apa namanya batas-batas garisnya ya. Ini sebenarnya alat bantu saja ya, alat bantu untuk apa namanya penulisannya. Jadi ada garisnya. Nanti Randy bisa coba ya caranya itu yang tadi yang Bapak sebutkan. Oke. Nah karena Bapak 2016, Bapak menggunakan Microsoft 2016 ini, Bapak tidak menggunakan tes bordaris ya, karena modelnya dia seperti tabel ya, dan Bapak tidak terlalu suka modelnya seperti itu ya, jadi seperti ini saja lembar kosong ya. Nah yang pertama, langkah pertama yang akan kita lakukan setelah kita membuka Microsoft Word seperti ini ya, yang pertama adalah kita harus mengatur kertas ya, jadi jangan memulai membuat sebuah tulisan sebelum setting kertasnya. Kenapa? Karena jangan sampai kalian sudah buat proposalnya sekaligus keseluruhan, ternyata kertasnya salah, ukuran kertasnya salah. Apa yang terjadi? Ketika kalian rubah ke ukuran kertas yang sebenarnya, itu pasti akan berantakannya atau pasti akan kacau ya. Mungkin ada yang terpotong-potong halamannya ya. Sehingga yang pertama adalah kalian harus membuat dulu lembar kerjanya ya. Jadi caranya adalah kita mengatur kertas. Kalian buka di layout ya, buka di layout. Kemudian pilih size ya, size. Nah di sini kita menggunakan kertas ukuran A4 ya, A4 210 kali 297 ya. Oke. Karena jangan sampai kalian menggunakan kan macam-macam kertas ya, biasa mungkin ada paper, kemudian ada A4 210 kali 297 ya. Coba kita lihat di ininya. Kalau 80 gram itu sebenarnya berapa ya? Kalau 10 kali 9.
Ukuran A4 80 gram. Ya 210 kali 297 ya. Jadi sudah tepat kita punya. Oke, jadi yang pertama adalah kita setting kertas ya. Setting kertas, masuk di layout. Kemudian kalian pilih size, pilih kertas. Ini sudah otomatis ya. A4 210 kali 297. Bagaimana misalnya jika tidak muncul ya, kalau ada apa enggak tahu kalau ada word, seperti ada wordnya di sini yang tidak muncul ukuran A4-nya, kalian pilih saja more per size ya, nanti kalian atur manual begini ya. 21 cm kali 29,7 cm ya. Bisa manual ya. Kalian pakai manual kalau misalnya tidak muncul A4 secara otomatis. Oke, setelah kita buat lembar kerja, ini sudah nih, sudah buat lembar kerjanya. Kemudian kita atur marginnya ya. Kita atur marginnya. Bagaimana cara mengatur margin? Nah, kita masuk di layout lagi ya, masuk di layout. Kemudian di layout itu ada tanda panah seperti ini ya. Tanda panah ke arah bawah. Seperti ini. Di bawahnya Hype Nation-nya. Di bawahnya itu kita klik. Kemudian pilih margin-nya. Nah, ini sudah muncul margin-nya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi seperti yang sama dengan ukuran kertas, sebelum memulai, kalian pastikan memang marginnya sudah sesuai ya. Karena kapan tidak sesuai, itu pasti akan kacau nanti ya. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan ya. Jadi untuk margin itu di deskripsi itu adalah untuk bagian atas kita menggunakan 4 cm ya. Jadi top itu kita isi 4 cm ya, 4 cm. Bisa ditulis manual saja begini ya. Kemudian di kiri adalah 4 juga ya. Kenapa 4 di kiri ya? Itu kan biasanya ada space untuk jilid ya, jadi dia harus agak lebar di situ ya. Kemudian di bawah kita gunakan 3. Right, di kanan kita gunakan juga 3 ya. Oke. Kemudian kita oke ya. Nah, seperti ini sudah ukuran kertas yang akan kita gunakan ini. Keseluruhan untuk selanjutnya itu sudah sesuai dengan panduannya, jadi ukurannya A4 dengan margin 4433. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba save ya. Sudah tahu caranya men-save semua. Jadi file, kemudian save ya, save. Kita pilih di tempatnya kita menyimpan file ya. Nah, di sini Bapak ini ya, Bapak kasih clue ya. Jadi pada saat menyimpan file, tolong cek di save as type ya. Kalian simpan ke Word, kalian klik ini ya. Pilih Word 97 sampai 2003 ya. Pilih Word 97 sampai 2003. Jangan langsung di save ya. Terutama yang menggunakan Microsoft Word versi 2013, 16, 2021. Kemudian yang terbaru ya, pokoknya yang 2013 ke atas, kalian harus save as type-nya itu ke 97 sampai 2003 dokumen. Cari di sini ya. Save as type 97 sampai 2003 dokumen. Pilih nih ya. Kemudian kalian kasih nama ya, misalnya ini Bapak kasih contoh saya ya. Proposal penelitian ya. Proposal penelitian. Ini kita kasih contoh saja ya. Rendiansyah ya. Rendiansyah. Oke, seperti itu. Kemudian kita save ya. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kita harus save ke 97 sampai 2003. Jadi begini, jadi misalnya kalian mengerjakan di Word 2016, kalian save Word biasa saya ya, enggak save ke 93 proposalnya. Kemudian kalian kirim ke dosen pembimbingnya ya, misalnya Datu L-nya, kirim ke pembimbingnya misalnya Pak Ihsan ya, kirim ke Pak Ihsan. Ternyata Pak Ihsan dia menggunakan Microsoft Word versi
2010. Sementara si Elin dia menggunakan Word 2016 ya, dia save ke Word saja. Nah, pada saat Paisan membuka di Word 2010 itu pasti akan berantakan ya. Kenapa berantakan? Karena versi Word yang digunakan itu berbeda, lebih tinggi yang digunakan oleh Elin dibanding dengan Paisan. Sehingga pasti Paisan akan bingung untuk memeriksanya, spasi-spasinya pasti akan berantakannya. Mungkin pernah juga kalian dapat kasus seperti itu ya. Mungkin kalian ke tempat printnya, tempat print, misalnya mau print tugas. Ada yang pernah dapat Iya, kasus Pak. seperti itu? Iya, Pak. Ya, ada yang pernah dapat ya. Jadi caranya supaya dia tidak berantakan adalah kalian harus save ke 93 sampai 2 apa itu? Apa tadi itu ya? Kalian harus save ke 97 sampai 2003 ya, supaya itu bisa terbaca semua di laptopnya dosennya ya, meskipun masih menggunakan Word yang versi lama. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba di ini ya, kalau Bapak terlalu cepat, di ini saja ya, kalau misalnya terlalu cepat atau tidak jelas, langsung dipotong saja ya. Jelas ya? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak, jelas, Pak. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik Nana ya, karena nanti tugasnya itu adalah membuat proposal. Jadi ini tugas di mata kuliah ini tugasnya cuma satu, yaitu membuat proposal lengkap ya, sampai nanti di akhir kita akan bahas satu-satu ya. Sekarang kita akan hari ini kita membuat sampul ya. Oke, jadi kita coba membuat sampul ya. Membuat lembar kerja ini sudah selesai, jadi untuk lembar kerjanya seperti itu ya, jadi membuat ukuran kertas, kemudian margin, kemudian tadi save as ya, seperti itu caranya. Sekarang kita coba membuat sampul sesuai dengan panduan ya. Langsung saja kita lihat ini sampulnya. Ya, jadi untuk di bagian awal skripsi adalah sampul ya. Jadi sampul itu secara berurutan dari atas ke bawah ya. Jadi judul skripsi, kemudian logo unsur bar, nama dan NIM, kemudian nama program studi. Ini ya. Cara pengetikan judul skripsi adalah Times New Roman 16 ya. Ini kalian ingat ya, 16. Kemudian logo unsur bar itu 4 kali 5 cm. Jadi logo itu tidak sembarang juga kita kasih masih ada ukurannya. Kenapa harus ada ukuran? Supaya dia tidak gemuk, tidak kurus juga ya. Kan saya lihat kalau kalian bikin makalah kan ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, itu kan beda-beda. Jadi kita ada standarnya yaitu ukuran 4 kali 5 cm ya. Kemudian nama dengan NIM font 12, kemudian fakultas font 14. Kemudian jarak antara nama NIM lambang dan nama fakultas diusahakan untuk seimbang ya. Kemudian dicetak warna hitam kecuali lambang. Sampul berwarna biru toska contoh terlampir. Oke ya. Mana contohnya kita lihat, coba contohnya, contoh sampul. Nah, ini ya. Ini adalah untuk proposal ya, untuk proposal seperti ini ya, di usulan penelitian, kemudian tafsir Roman, ukuran 14 ya, usulan penelitian, kemudian ini judulnya adalah 16, kemudian lambang ya, lambang 4 kali 5 diajukan oleh nama dengan NIM, kemudian program studi, ukuran 16 atau 14? 16 ya. Oke, kita coba buat di Microsoft Word ya. Ini Bapak copy-copy saja ya. Oke. Ini Bapak copy saya supaya tidak terlalu lama ya kita. Jadi pertama adalah kalian ketik ini ya, usulan penelitian ya. Ini fontnya 14 ya. Fontnya 14. Times New Roman dan di bold ya. Kemudian di judulnya itu adalah 16 ya. Kalian gunakan 16.
font 16 ya. Oke, seperti ini. Apa yang paling penting di judul adalah kalian akan menuliskan namanya, nama latinnya. Ini Bapak kasih contoh saja. Jadi kalian akan menuliskan namanya, nama latin. Jadi Bapak ulangi lagi ya, ini jangan sampai ada yang salah. Jadi penulisan nama latin untuk di judul ya, untuk di judul dan seterusnya ya. Yang pertama adalah nama latin itu ditulis miring ya. Ini kalian harus ingat semua. Dan ini paling sering terjadi ya sampai sekarang ya, mau itu skripsi, proposal ataupun PKL, pasti Bapak temukan penulisan nama latin yang salah ya. Jadi nama latin yang benar adalah pertama adalah dimiringkannya, dimiringkan, itu kalian harus miringkan. Kemudian L-nya itu untuk kata pertama itu harus huruf kapital ya atau besar. Jangan sampai ada yang salah jadi huruf besar pertamanya. Kemudian yang lainnya huruf kecil ya, termasuk di judul. Ini kan judul ya, jadi meskipun yang lain huruf besar, itu tetap kita harus mengikuti aturan penulisan nama ilmiah ya. Jadi kata pertama adalah huruf kapital, kemudian di kata kedua ya namanya ini dia huruf kecil. Ya sama dengan perikanan tangkap nanti ya, misalnya ikan layang ya, misalnya judul penelitiannya adalah pengaruh misalnya suhu perairan terhadap hasil tangkapan ikan layang ya, Decapterus macrosoma ya, misalnya Decapterus macrosoma ya. Jadi tulisannya sama ya, contoh ya. Misalnya ikan layang ya, Decapterus macrosoma. Jadi makro ini ya, seperti ini ya. Jadi tetap harus huruf awalannya itu adalah huruf besar ya. Oke, sudah dipaham ya sampai di sini ya. Jadi jangan ada yang kirim lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian logo. Ini kan caranya sudah tahu caranya masukkan logo ya. Jadi ada dua cara ya, bisa di insert, kemudian pilih picture ya, bisa pilih picture atau bisa juga di drag ya, atau dimasukkan di dalamnya. Saya kira kalian sudah semester berapa ini sudah bisa ya. Iya, Pak. Membuat logo ya. Jadi kalian insert begitu. Coba cari logonya di mana ya. Logonya Bapak ya. Coba kita masukkan logo ya. Ini Bapak cari saja logo Sulbar di internet. Jadi kalian pilih insert ya, kemudian picture. Kalian cari di mana kalian simpan logonya. Misalnya ini ya. Nah, sekarang kan ini belum beraturannya. Nah, sekarang kalian atur ukurannya sesuai dengan panduan tadi, ukuran 5x4 ya kalau nggak salah ya. Jadi kalian bisa masuk di formatnya. Kalau kita klik gambarnya, itu otomatis akan masuk ke formatnya. Atau misalnya yang di Word berapa itu, Word 2010, kalian klik kanan saja, kemudian pilih format ya. Biasanya ada muncul di situ. Kita atur ya sesuai dengan panduan ukuran 5x4 ya kalau nggak salah tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan ada yang terlalu gemuk ya. Jangan juga ada yang terlalu gepeng. Jadi harus sesuai dengan font yang di ukuran lambang yang di panduannya. Kemudian kalian buat diajukan oleh, kemudian nama dengan NIM ya. Ini fontnya 12 ya. Fontnya 12. Kemudian selanjutnya adalah program studinya apa ya. Fontnya adalah 16 ya. Program studi perikanan tangkap ya, contoh ya. Ini contoh saja. Perikanan tangkap. Kemudian fakultasnya, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat. Kemudian tahunnya tahun 2021 ya.
Oke, seperti itu saja ya. Jadi sampul ini simple ya, sederhana sekali. Kalian atur jaraknya ya, sebagaimana caranya supaya dia rapi ya. Ini jangan terbalik-balik posisinya ya, jangan sampai ada lambangnya di atas, di bawah namanya ya. Jadi seperti ini modelnya ya. Oke, saya kira bisa semua ya bikin sampul. Jangan ada lagi yang salah ya, salah format begitu ya. Iya, Pak. Iya, karena biasanya itu kalau lihat sampul sudah menggambarkan isi ya, kalau sampulnya berantakan, nah itu juga isinya pasti mungkin berantakan juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kita sambil ini ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas. Pak itu diajukan Pak, diajukan oleh huruf Iya, dikasih tebal Pak, dia huruf kecil ya. ditebalkan Pak. Iya, di bold, semua di bold ya, jadi di judul itu di bold semua ya. Pak, bagaimana dengan line space-nya Pak? Jarak antar teksnya itu, antar baris. Menggunakan spasi 1 ya, jadi menggunakan spasi 1. Kalian menggunakan spasi 1. Ini ya, jadi di sini ya, kalian menggunakan spasi 1 ya di sini. Pokoknya spasi 1 semua ya. Kemudian kalian atur ininya, bagaimana caranya ya, atur supaya dia tidak terlalu, mana tadi yang Bapak kerjain? Ini. Ini ya, jadi kalian atur jaraknya ya. Atur ini spasi 1 semuanya, jadi di sini spasi 1. Ini juga spasi 1 ya. Kemudian atur jaraknya ya, bagaimana kira-kira supaya dia tidak terlalu dekat ya. Seperti ini ya, di tengah-tengah semua lah. Karena tidak ada aturannya ya, berapa jarak, berapa ininya, berapa ketukan di sini ya. Jadi kalian atur saja bagaimana supaya dia seperti ini ya, kelihatan rapi begini. Ya Randy di sini ya, tambahkan diajukan oleh ya, saya tadi cek punya Randy belum ada diajukannya. Intus diajukan oleh titik 2 ya. Diajukan oleh titik 2. Oke, jadi tolong ini mata kuliah ini kalian sebenarnya sudah bisa membuat ininya ya, buat proposalnya. Nanti kalau ada apa namanya, kalian proposal sesungguhnya sudah ada formatnya, jadi sisa kalian ganti-ganti saja, ganti saja judulnya. Begitupun juga dengan PKL ya, sebenarnya formatnya nggak mirip. Kalau panduan PKL, kalian buka panduan PKL itu bapak sendiri yang buat itu panduannya, jadi mungkin agak rapi ya dibanding yang panduan yang sekarang ini yang skripsi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang skripsi ini sebenarnya di bapak tidak terlalu dilibatkan di dalamnya, sudah jadi ininya baru ini ya. Jadi makanya nanti nih bapak mau buat tim untuk revisi lagi, mau usulkan ke dekan karena di dalam itu masih banyak yang tidak sesuai sebenarnya ya. Oke, kita coba ini lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai sampul? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita coba buat halaman pengesahan ya. Ini Bapak coba buka punyanya Randy halaman pengesahannya. Nah, ini tugasnya si Randy. Di depan di ini proposal diganti dengan usulan penelitian ya, dan dia di bagian atas Randy. Gitu ya. Ini punyanya Randy. Kemudian ini nama latinnya ya masih salah ya. Latinnya. Apa yang salah ini ya, huruf besar yang di keduanya harus yang kecilnya. Di situ. Program studi ekokultur ya 2020, tahunnya 2021 ya, dan 2020 ya. Dan ini format halaman pengesahan yang Bapak kirimkan ya, yang revisi dari Pak Tenri itu ya. Sepertinya bukan ya? Iya Pak, bukan. Oke. Jadi di sini ada halaman pengesahan di panduannya, tetapi itu tidak berlaku ya sekarang karena ada panduan terbaru itu dalam pengesahan, itu belum dimasukkan di panduan. Kita ini saja ya. Jadi kurang lebih anak-anak mana nih?
Coba Bapak download dulu ya yang Bapak kirimkan di Randy. Ini kamu sudah download yang Bapak kirimkan kemarin yang dari Pak Tandri itu? Gimana ya Bapak kirim di Iya. mana ya? Di grup Pak, di grup. Oh, Grup. Ada grup, Pak. di grup ya. Oh iya masih bisa Bapak download. Oke. Ini ya, jadi ini ada halaman persetujuan untuk tugas akhir ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi ini semua fontnya font 12 ya. Times New Roman TNR 2000 TNR 12 ya. Jadi seperti ini. Jadi halaman persetujuan. Kemudian skripsi yang berjudul, nah judulnya ya, masuk judulnya. Kemudian diajukan oleh nama NIM. Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal. Ini kalian ganti ya jadi proposal ya kalau proposal. Proposal ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal, pembimbing utama, kemudian anggota, NIP, NIDN, kemudian mengetahui, oke ya, ini Bapak sudah hafal. Ini kita coba buat. Ini Bapak langsung saya ya, tidak perlu dibuat lagi. Oke, jadi yang pertama modelnya seperti ini di halaman persetujuan ya. Jadi bukan halaman pengesahan ya, halaman persetujuan. Kemudian usulan penelitian, kalian ketik begini ya, usulan penelitian berjudul titik 2. Kemudian judul ininya ya, judul proposalnya apa? Ini Bapak copy saja dari sini ya. Ini spasi 1 ya, spasi 1 dan di bold ya, spasi 1 dan di bold. Kemudian diajukan